Rosalía Lombardo. Nació en el 1918, murió en el 1900. Hai guys, aku Putri, welcome back to Chemistry, cerita misteri bareng Putri. Mungkin sebagian kalian mendengar kata mumi ini udah nggak asing lagi ya, apalagi mumi-mumi ini juga sudah banyak beredar di film-film populer yang berjudul Mumi. Mumi itu sendiri dikenal dengan balutan perbannya yang juga memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Sehingga bisa dikatakan kalau mumi ini termasuk ke dalam karakter yang horor. Menurut Wikipedia, mumi itu sendiri merupakan sebuah mayat yang diawetkan sehingga kondisi tubuhnya ini tetap terjaga. Nah, cara proses pemumiannya itu sendiri yaitu dengan menaruh tubuh tersebut di tempat yang dingin dan kering atau di tempat dengan ketiadaan oksigen atau mungkin dengan penggunaan bahan kimiawi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu mumi yang cukup fenomenal dan sangat viral di media sosial, yaitu mumi Rosalía Lombardo. Mumi gadis kecil yang berhasil diawetkan tersebut memang tidak semenakutkan mumi-mumi yang kita kenal selama ini. Kayak misalkan diperban, terus mukanya hancur, berdarah-darah, dan sebagainya. Tapi mumi yang satu ini terlihat tampak sedang tertidur dengan wajahnya yang masih utuh dan gak menyeramkan sama sekali. Hingga membuat nama Rosalía Lombardo ini pun mendapat julukan sebagai Putri Tidur. Nah, selain karena jasadnya yang masih utuh, mumi Rosalía Lombardo ini juga dikabarkan sering mengedipkan mata. Hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Capucin Catacombs. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu Capucin Catacombs itu jadi semacam museum mumi gitu yang terletak di Italia. Meskipun teori mengedipkan mata itu sempat dibantah oleh kurator Katakombe Capucin, namun pesona cantiknya Rosalía Lombardo ini membuat para turis itu betah lama-lama menatap wajahnya. Gadis kecil yang berumur kurang dari 2 tahun ini merupakan putri kecil dari seorang ayah yang bernama Mario Lombardo. Sang putri meninggal karena terjangkit pneumonia yang menyerang paru-parunya pada tahun 1920 ketika dia berusia 2 tahun. Sang ayah yang merasa patah hati dan tak rela karena ditinggalkan oleh sang buah hatinya, ia pun merasa ingin terus selalu bersama anaknya yang telah meninggal terlalu dini tersebut. Karena begitu besar rasa cintanya kepada Rosalía, Mario yang merupakan seorang jenderal terkenal di Italia pada tahun itu mencoba untuk mengawetkan jenazah putrinya dengan harapan bisa melihatnya terus setiap hari dalam keadaan utuh. Akhirnya kemudian Mario pun pergi ke tempat pengawetan jenazah yang bernama Alfredo Salavia untuk meminta pertolongan. Di mana si Alfredo Salavia ini merupakan seorang ahli yang biasa mengawetkan binatang. Alfredo Salavia diminta oleh Mario Lombardo untuk mengawetkan putrinya menjadi mumi. Akhirnya Alfredo Salavia ini pun membalsem Rosalía Lombardo dengan sangat sempurna. Dan Rosalía pun akhirnya dimakamkan di Capucin Catacombs. Nah, dikabarkan pengawetan yang dilakukan pada Rosalía ini merupakan pengawetan yang terbaik di dunia. Di mana hasil pengawetan yang dilakukan oleh Dr. Alfredo Salavia ini merupakan suatu proses pengawetan yang sangat sempurna. Sehingga membuat para peneliti di seluruh dunia mencoba mengungkap di balik cara pengawetan yang dilakukan oleh Dr. Alfredo Salavia. Di mana Dr. Alfredo Salavia ini juga diketahui telah meninggal pada tahun 1933. Dr. Alfredo Salavia memang tidak pernah membongkar mengenai bagaimana cara ia mengawetkan Rosalía. Formula yang digunakan oleh Dr. Alfredo untuk mengawetkan itu menjadi misteri yang mengundang rasa ingin tahu para ilmuwan dunia. Hingga pada tahun 2009, salah satu ilmuwan dari Institute for Mummies and the Iceman yang bernama Mario Piombono Mascali telah berhasil menemukan catatan tangan dari Dr. Alfredo Salavia. Formula tersebut berisi formula serta proses yang dilakukan oleh Dr. Alfredo untuk mengawetkan mayat Rosalía.
Di mana cara yang dilakukan oleh Dr. Alfredo ini yaitu dengan cara menyuntikkan beberapa zat kimia ke dalam tubuh gadis cilik tersebut. Zat-zat yang disuntikan tersebut berupa formalin, alkohol, garam seng, klorida, gliserol, dan asam salisilat. Secara keseluruhan, zat-zat tersebut memang berperan dalam proses pengawetan mayat Rosalia hingga bisa bertahan selama ratusan tahun. Formalin itu sendiri pun diketahui memang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan terjadinya pembusukan. Sementara kandungan garam seng itu juga bisa menyebabkan tubuh Rosalia menjadi kaku, sedangkan kandungan alkohol dan gliserol yang membuat tubuhnya tetap kering. Rosalia Lombardo menjadi salah satu daya tarik pengunjung, di mana para pengunjung yang datang ke tempat itu merasa bahwa seperti melihat gadis itu berkedip. Mata birunya yang masih utuh tampak berkilauan saat sinar lampu menyoroti matanya. Hingga setelah itu banyaklah bermunculan legenda urban dan cerita-cerita mistis di balik cerita tersebut. Hal inilah yang membuat mumi Rosalia tampak berbeda dengan mumi-mumi di sekitarnya, yang terlihat membusuk bahkan mengering meskipun sudah diberi balsam. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa mumi Rosalia ini sering kali mengedipkan mata dan akhirnya dikaitkan dengan banyaknya hal-hal mistis yang berkembang di masyarakat, ada yang berpendapat jika mata berkedip itu merupakan pengaruh dari peningkatan suhu yang ada di ruang bawah tanah, sehingga menyebabkan kelopak matanya memproduksi efek berkedip. Hingga akhirnya pada tahun 2009, Dario Piombino Mascali menyanggah mitos mengenai gadis kecil Rosalia ini. Tuturnya bahwa kedipan mata tersebut merupakan ilusi optik yang tercipta dari cahaya yang masuk melalui jendela samping, di mana cahaya di siang hari ini bisa bermacam-macam, katanya. Hingga akhirnya Dario pun menemukan kebenaran ketika menyaksikan staf museum memindahkan mumi tersebut, sehingga memungkinkan dia untuk melihat kelopak matanya lebih baik daripada sebelumnya. Matanya tidak sepenuhnya tertutup dan belum benar-benar tertutup. Jadi ketika cahaya berubah mengenai sudut mata yang berbeda, itu bisa membuat mata tampak terbuka, kata Dario. Nah, itulah cerita sekilas mengenai mumi Rosalia Lombardo. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian penasaran ingin melihat mumi Rosalia Lombardo ini? Kalau kalian penasaran, kalian bisa melihat mumi tersebut di Museum Capucine Catacombs, Italia. Kalau kalian suka sama videonya, kalian boleh klik tombol like-nya dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalian tahu kalau aku upload video baru, jadi nanti ada notifikasi Chemistry is coming. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. See you next time. Bye-bye.